kabar? Alhamdulillah baik. Apakah saya diperbolehkan untuk menanyakan tentang toko-toko yang ada di Indonesia? Boleh? Langsung saja ya Kak, untuk pertanyaan pertama. Siapa nama toko yang memiliki mesin ketik yang digunakan untuk mengetik teks proklamasi? Sayuti Melik. Lanjut ya. Ya. Siapa nama penjahit bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan? Fatmawati. Terus Kak, siapa sih yang membacakan teks proklamasi pada waktu kemerdekaan? Insinyur Soekarno. Alhamdulillah jawaban kakak benar semua. Terima kasih ya kak. Baik, di sini kan tujuan saya itu ingin mewawancari kakak masalah tentang yang berhubungan dengan Pancasila. Apakah diperbolehkan? Boleh, silahkan. Langsung saja ya kak. Untuk pertanyaan pertama itu, apa sih kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jadi menurut saya kunci keberhasilan kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama persatuan. Jika saja tidak ada golongan pemuda dan golongan orang tua yang tidak menyatukan pendapatnya pada saat itu, pada saat tanggal 16 Agustus, mungkin saat ini kita masih belum merasakan nikmatnya kemerdekaan. Jadi kuncinya adalah persatuan. Siap. Selain itu kak, selain kunci dari persatuan tersebut, apakah masih ada alasan yang bisa menyebabkan keberhasilannya perjuangan Indonesia itu? Banyak, salah satunya adalah mereka ini berusaha dengan semaksimal mungkin dan sadar bahwasanya kemerdekaan itu hak dari mereka, hak asasi sebagai manusia. Jadi ketika tidak ada kesadaran akan hak tersebut dan tidak ada perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan tersebut, mustahil Indonesia ini akan merdeka seperti itu. Baik. Apakah boleh saya bertanya lagi? Boleh. Nah, di pertanyaan kedua, di sini atas dasar apa Indonesia itu merdeka? Yang pertama, jika dibilang ada yang mengatakan atas desakan kaum pemuda yang mendesak kaum orang tua untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu ada kekosongan kekuasaan. Kenapa kok terjadi kekosongan kekuasaan? Karena pada saat itu Jepang juga dijajah oleh negara lain. Jadi di Indonesia ini memang tidak ada yang menjajah dan tidak terjadi penjajahan di Indonesia. Maka dari itu golongan muda ini mendesak golongan tua untuk berinisiatif memerdekakan Indonesia dengan cara proklamasi seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana sih kondisi Indonesia saat awal kemerdekaan? Ya, jadi jika berbicara tentang kondisi Indonesia pada saat awal kemerdekaan, tentu saja Indonesia ini masih belum stabil. Bayangkan saja kita sudah dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, otomatis jika dilihat dari segi ekonomi, kita masih perlu pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lanjut. Kenapa? Karena pada saat itu hampir semua sektor termasuk sumber daya manusianya dimanfaatkan oleh penjajah. Apalagi rempah-rempah dari Indonesia sudah banyak dieksploitasi secara berlebihan oleh penjajah. Jadi di awal kemerdekaan itu Indonesia memang sangat-sangat berjuang untuk menstabilkan negara sehingga mampu dikatakan negara merdeka. Apalagi di situ komunikasi kita, interaksi kita masih belum terjalin dengan negara-negara luar. Apalagi pada saat itu kondisi negara Indonesia ini mengalami kemunduran akibat udah beberapa kali kan dijajah. Dan alhamdulillah sekarang nih kondisinya sudah membaik meskipun masih dibilang Indonesia ini masih negara yang berkembang, masih belum maju, tetapi sudah ada perubahan mulai dari awal kemerdekaan sehingga zaman sekarang. Itu kondisi Indonesia itu sangat kritis ya kak? Iya benar, apalagi dari sektor ekonominya. Mungkin hanya itu kak dari pertanyaan saya. Terima kasih ya atas waktunya. Hai kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apakah saya boleh mewawancarai kakak tentang masalah Pancasila? Oh boleh. Langsung saja ya kak ya, Ya, saya silakan. tanyakan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia? Nah, jawab ya. Yaitu kurangnya peranan pendidikan agama dalam membentuk sikap remaja. Yaitu pendidikan agama itu adalah pendidikan karakter bagi seorang. Berarti Pancasila itu bisa lemah karena moral itu moralnya itu berkurang. Jadi Pancasila itu menyebabkan lemah seperti itu. Berarti krisisnya lemah atau moral ya kak ya, yang Ya. bisa menyebabkan faktor Pancasila itu lemah. Iya, sangat Terus betul. apakah ada lagi kak faktor-faktor itu selain itu? Iya, itu. Kita itu kan memiliki moral, juga memiliki agama. Kita itu
harus butuh bimbingan dari orang tua. Nah, jika orang tua itu tidak mengawasi kita, pergaulan bebas itu juga sangat mempengaruhi terhadap nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila ini menjadi lemah dan sangat krisis sekali. Seperti itu. Kurang pengawasan orang tua lah. Seperti itu. Iya, karena gini Kak, yang saya lihat itu banyak remaja-remaja sekarang itu walaupun diawasi oleh orang tua, mereka itu masih nyeleweng begitu. Banyak. Menurut Kakak itu bagaimana cara mengatasinya? Itu sih dimulai dari keluarga dulu, orang tua dulu, bahwasanya mendidik anak itu tidak boleh manja, apa-apa itu tidak boleh manja, apalagi ya sekarang gadget gawai itu kan ya mudah sekali merasuki anak tersebut. Jadi pengaplikasian Pancasila itu lemah terhadap anak tersebut karena kurang awasan dari orang tua, pengawasan. Kalau boleh saya tahu, selain faktor dari itu apa saja Kak? Iya, diantaranya Faktor lain. banyak sih faktor-faktornya, tapi itu sebagian faktor itu kurang pengawasan dari orang tua itu ya. Apakah boleh saya menanyakan lagi? Boleh. Terus mengapa Kak Pancasila itu menjadi ideologi negara? Nah, pertanyaan sangat bagus ya, Dek ya. Itu sangat penting sekali kita ketahui bahwa Pancasila itu sebagai ideologi kita. Apa ideologi itu? Yaitu landasan yang kuat bagi persatuan kemajuan bangsa Indonesia. Yaitu ideologi itu sebagai pedoman kita. Kita sebagai rakyat Indonesia berideologi Pancasila. Pancasila ideologi yang memiliki 5 karakter tersebut yang harus kita aplikasikan ke Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu harus diaplikasikan oleh kita karena sebagai ideologi, pandangan kita dan pedoman kita untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu Kak. Terkadang gini Kak, seorang itu khususnya rakyat Indonesia itu walaupun pedomannya itu sudah ada yang 5 tadi Pancasila, mereka itu tidak mengaplikasikan. Lalu bagaimana menurut Kakak? Nah, itu sangat tidak patuh terhadap aturan negara. Kita kan itu memiliki negara, juga memiliki ideologi yang sebagai pandangan hidup. Berarti itu tidak sesuai dengan aturan negara, Kak. Tapi tidak semuanya sih, Kak, itu tidak ke aturan Pancasila. Yang pertama itu kan ada ketuhanan, pasti setiap orang itu memiliki agama ya kan, Kak. Tidak semuanya. Memiliki kepercayaan Ya, masing-masing. minimal itulah yang pertama lah, seperti itu. Tidak mungkin nol, tidak dilaksanakan semua Pancasila, tidak. Iya, kalau menurut saya ya Kak, untuk ketuhanan itu banyak yang dipermasalahkan oleh apalagi pemeluk-pemeluknya begitu, karena mereka itu kan kurang mempercayai intinya kurang mempercayai ketuhanannya begitu. Makanya di Pancasila itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa kan begitu. Iya. Lalu yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda, generasinya kita ini Kak? Wow, Gen Z, generasi Z ya. Iya. Nah, cara menanamkan Pancasila pada generasi anak muda itu salah satunya itu yang pertama ya, yang mempunyai satu agama dan tekun terhadap agama tersebut, serta tidak memaksa orang lain masuk terhadap agama tersebut. Berarti cara menerapkan pada generasi anak muda, yang pertama itu kita sebagai anak muda harus memilih agama yang benar-benar kita percayai, bukan hanya mengikuti saja ya, tapi juga tidak menyimpang ya dari aturan negara. Kan ada 6 atau 5 agama yang diakui oleh negara kita kan. Iya, ada. Iya. Iya Kak, karena generasi muda sekarang kalau diperlihatkan itu masih minim sekali gitu memahami sangat tentang minim. Pancasila, apalagi sekarang di perguruan tinggi itu pelajaran situs Pancasila itu banyak yang tidak dipelajari begitu Kak soalnya. Jadi makanya saya tanyakan di sini nilai Pancasila di bagian generasi mudanya begitu. Iya, juga satu lagi ya, itu cara menanamkan pada generasi muda itu harus menanamkan jiwa menghargai perbedaan. Kita itu sebagai anak muda itu kita harus memiliki
sifat toleransi, yaitu menghargai antara beda agama, agama yang A, agama yang B. Itu kita sebagai anak muda, tentunya kita ya berdua anak muda kan sekarang ya, itu harus menghargai agama orang lain, tidak memaksakan orang lain itu masuk pada agama kita, seperti itu. Terkadang Kak gini, generasi muda itu tidak menghargainya itu melewati gadget kita ini ya. Kadang kita kan ada suatu konten atau apa gitu yang bisa melecehkan suatu agama begitu. Kalau menurut Kakak itu bagaimana? Nah itu memang ya sekarang zamannya sudah semakin meningkat, teknologi itu semakin meningkat, apa-apa itu ada di teknologi. Nah tanggapannya saya itu kita itu harus berpendidikan lah minimal. Ya, pendidikan itu sangat penting. Iya, Kak, pendidikan memang sangat penting untuk kita. Iya, tadi itu minimal kita berpendidikan. Kita itu minimal juga diatur, punya aturan sendiri untuk kita, untuk menjaga etika, menjaga agama, menghargai orang lain, seperti itu. Siap Kak. Terima kasih ya Kak untuk wawancaranya. Iya. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat.